Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di meja saya ini sekarang ada Infinix Zero 8. Udah lama banget nih, Infinix nggak masukin seri Zero ke Indonesia secara resmi. Dan ini kalau nggak salah ya, dijual dengan harga 3.100.000 untuk penjualan perdana. Tapi kamu cek aja di deskripsi video, di situ ada linknya untuk cek harga terupdate dari Infinix Zero 8 ini. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung unboxing aja yuk. Boxnya kayak gini sob, kelihatan elegan ya. Seri Zero-nya Infinix ini emang beneran serinya flagship dari mereka sih. Ya walaupun flagshipnya mereka itu kelasnya kelas mid range. Dan ini beneran kelihatan mewah sih, dibikin ada hologram kayak gini. Keren. Zero, di sini terus angka 8 kayak diamond gitu. Di sini Zero 8 juga, bagian atas polos. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada informasi kalau ini tuh warnanya color black diamond, warna hitam berlian. Oke, kita lihat ke belakang. Di sini ada spesifikasi yang diunggulin dari smartphone Infinix ini. Pertama adalah dia 128 GB storage dan 8 GB RAM, terus 4500 baterai, Android 10. Kamera depannya 48 megapiksel dan 8 megapiksel. Wih, dual flash LED juga dan dual kamera juga. Mantap banget ini kamera depannya. Terus kamera belakangnya 64 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Jadi kuat kamera ya. Terus prosesornya pakai Helio G90T. Layarnya 6,78 inch Full HD 90 Hz. Ini buat main game enak banget ini. Resolusinya 1080p 2460. Oke, terus di sini dibahas lagi ya. Secara gambar, secara logo. Di sini juga ada liquid cooling teknologi. Buat main game beneran asik nih, karena ada liquid cooling teknologi. Terus chargingnya juga 33 watt, supercharge. Terus apalagi di sini yang bisa kita lihat ya. Stabilize video recording. Mendingan kita unboxing aja. Kita unboxing aja langsung karena ini harganya juga nggak mahal. Ini cuma 3.100.000 untuk harga penjualan perdana. Kita buka ya. Oke, yang pertama ini ada handphonenya ya, masih diplastikin, kita singkirin dulu ya. Kemudian di kompartemen berikutnya, di sini ada kayak dokumen ya, di sini ada SIM card ejector, bentuknya kayak gini, khasnya Infinix ya, kotak. Oh, ada dokumen-dokumen di sini. Ada stiker IMEI, X-Club, terus ada stiker juga nih, stiker keren Zero 8 The Future Is Now. Nih stikernya hologram, ada 1, 2, 3, ada 4 stiker, 5 stiker sob, ada 5 stiker. Terus juga dapat anti gores cadangan ya, cadangan atau bukan ya, ntar kita lihat di sini udah dipasang atau belum. Terus kita juga masih dapat dapat softcase juga. Ya biasanya emang kalau harga udah tembus 3 jutaan isinya komplit ya. Dapat softcase. Di sini ada earphone. Earphone-nya modelnya half in ear ya. Jadi kelihatan keren. Earphone-nya cakep sob. Kemudian ada kabel data dan ini kabelnya udah USB-C. Panjangnya juga standar ya. Dan ini dia charger adapternya. Ini buka, keluarin agak susah. Nah, charger adapternya ini kokoh ya, solid. Dan ini kotor apa ya? Kotor tinta dikit kali, nggak apa-apa kali ya. Nah, kalau gue gesek sama ini kayaknya. Dan di sini outputnya kamu bisa lihat ya. Outputnya maksimal 10 watt 3,3, jadinya 33 watt. 10 volt 3,3 ampere. 33 watt. Ini buat ngecas berapa lama nih ya. Dan baterainya juga nggak nyampe goceng, 4000 sekian. Jadi harusnya ngecasnya lumayan cepat. Jadi kayak gini yang kita dapat kalau kita beli Infinix Zero 8. Lumayan komplit, kita nggak perlu jajan-jajan aksesoris lagi, hampir ada semua. Ya kalau mau earphone yang udah wireless Bluetooth gitu ya beli sendiri lah. Kalau ini kan masih yang kabel. Oke, sebelum kita bahas handphonenya, kita beresin dulu biar asik lihatnya. Oke, sekarang kita ke HP-nya sob. Di sini masih ada ininya plastiknya di belakangnya. Dan di plastik kita bisa lihat di sini ada tombol volume plus minus di sebelah kiri dan tombol power. Dan tombol powernya ini ternyata jadi satu sama sensor sidik jari. Terus untuk
SIM card dia tuh udah dedicated ya, SIM 1, SIM 2, dan micro SD jadi satu laci semua. Jadi kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu ngorbanin SIM 2 kalau mau pakai micro SD. Dan ini udah 128 GB internal storage-nya, jadi lumayan gede. Kita buka dulu ya. Wow, keren sob. Beuh, cakep banget. Wow, keren banget sob. Cakep, warnanya warna pelangi. Ini masih polikarbonat sih, tapi cakep asli. Dan kameranya lihat ya, jendela kameranya gede, dibikin kayak diamond 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bener-bener kelihatan keren. Udah kayak HP flagship ya, emang HP flagship sih. Flagshipnya dari Infinix. Terus bagian depannya kita buka juga ya. Wow, ternyata ini belum dipasangin anti gores. Sayang banget Infinix, kenapa nggak dipasangin sekalian. Tapi sebenarnya jujur saya lebih suka tanpa anti gores gini sih, karena tuh lebih licin kalau pas dipegang-pegang ini, lebih nggak keset gitu ya, lebih enak toelnya. Cakep banget sob. Nih di sebelah kanan sini ada tombol power yang jadi satu sama sensor sidik jari, terus tombol volume. Di sebelah kiri ada laci kartu ya. Terus di sisi atas ini polos, kosong, nggak ada apa-apa. Dan di sisi bawah ada port USB, udah USB-C portnya juga. Terus juga ada port audio 3,5 mm, lubang mic, dan grill speaker. Oke. Asli cakep sob. Dan ini juga nggak terlalu berat ya. Di tangan ya mulai berasa agak gede sih, 6,78 inch. Nah, 6,7 inch ini ya lumayan ya. Nah, Infinix Zero 8-nya ini udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi untuk ngintip lebih jauh. Kira-kira nih HP kemampuannya kayak gimana? UI-nya kayak gini sob. Ini UI-nya pakai UI buatan Infinix sendiri, namanya XOS. Dan kalau dicobain ya, ini tuh bener-bener responsif ya, bener-bener lancar, bener-bener cepat. Sekarang saya mau lihat ke setting ya. Kita ke menu setting. Di bagian layar, karena ini katanya layarnya tuh refresh rate-nya tuh sampai 90 Hz, dan bener sob, bisa disetting mau 60 Hz atau 90 Hz. Jadi kita pakai yang 90 Hz saja ya. Terus juga ada mode dark theme, karena ini udah Android 10. Jadi kalau dipakai dark theme kayak gini, jadinya lebih adem di mata. Terus dia juga udah punya AI Gallery sendiri ya, jadi nggak perlu pakai Google Photo. Kalau saya sendiri juga nggak terlalu suka pakai Google Photo. Saya lebih suka lihat-lihatnya tuh di AI Gallery, jadi nggak perlu upload ke cloud. Dan untuk beberapa aplikasi udah saya install untuk ngelihat. Pertama sensornya ya. Kita lihat di sini sensornya. HP harga 3 juta lebih dikit, tapi performanya cukup buas. Ternyata sensor-sensornya masih lumayan lengkap. Nah, sensornya ada. Di sini bekerja dengan baik ya. Jadi untuk brightness layar bisa otomatis, kerjanya nggak perlu di manualin ngaturnya. Terus ada gyroscope sensor. Kita lihat ya. Hardware-nya beneran gyro hardware ya, bukan gyro software. Bukan virtual gyro, jadi ini harusnya kalau buat main game udah enak banget. Terus ada magnetic sensor juga, jadi ini juga bisa buat kompas. Terus untuk secara performa kalau pakai Antutu, ini dia pakai prosesor Helio G90T. Ada beberapa HP yang merek-merek terkenal di Indonesia yang sampai jual dengan harga 6 juta lebih, itu kalau nggak salah Oppo Reno 3 Pro ya, dia masih pakai prosesor yang sama ini. Dan ini prosesornya Helio G90T, RAM-nya 8 GB. Dan untuk skor Antutunya performanya kayak gini sob, 280 ribuan lebih. Skor segini harusnya kalau buat main game enak banget ya. Ntar kita coba, kita buka PUBG Mobile. Tapi saya mau kasih lihat dulu. Ini lihat, kamera depannya 48 megapiksel dan 8 megapiksel sudut lebar. Jadi ini adalah termasuk smartphone yang punya kamera depan double console kayak gini, yang kamera depannya tuh paling gede untuk saat ini di Indonesia. Kita cobain kameranya ya. Oke, ini untuk fokusnya tuh jalannya cepet ya sob, pindah-pindah fokusnya cepet, dan shutter speednya kayak gini. Ini kamera utama ya, tapi saya setting bukan di 64 megapiksel, tapi di standar 16 megapiksel. Nah terus kita cobain lagi, cakep sob, dan juga cepet. Nah ini kita cobain ya, pindah ke kamera sudut lebar. Nah, kelihatannya banyak HP ngintip di bagian atas. Jadi kalau misalkan kita lagi syuting kayak gini, yang kelihatan dari kamera tuh sebenarnya rapi, tapi padahal berantakan kayak yang kamu lihat nih.
di atas ini di layar. Oke, ini kamera sudut lebarnya kayak gini. Sekarang kita cobain untuk kamera makro. Kita cari super makro. Dia juga udah punya super night ya. Ada kamera super night dan ini dia super makronya. Super makronya cuma 2 megapiksel sob. Cobain ya. Dan ini dari apa? Dari previewnya ya udah kelihatan kalau ini tuh detail ya. Detailnya tuh dapat. Cakep. Terus kita cobain kamera depannya. Oke, ini ada kamera sudut lebar dan kamera normal. Cobain ya. Ini kamera normal 48 megapiksel tapi saya atur nggak di 48 megapiksel tapi di auto. Jadinya 12 megapiksel. Hasilnya kayak gini sob. Gimana? Cakep nggak? Coba sekali lagi ya. Wow. Untuk kamera sudut lebarnya kayak gini sob. Jauh banget, tangan saya kelihatan berasa panjang di tangan. Tuh, udah kayak pakai tongsis. Sekali lagi. Wow, mantap banget sob. Asli keren. Sekarang kita cobain ya. Kalau kita buka PUBG kayak gimana? Ya, ini Helio G90T sih. PUBG harusnya sih udah lancar ya. Kita lihat ya settingan grafis untuk PUBG-nya ini kayak gimana. Tuh, untuk PUBG settingan grafisnya mulai dari smooth ultra, ya belum ekstrim sih, smooth ultra, balance ultra, dan HD high. Jadi kalau saya biasanya kalau main di sini di balance ultra. Tapi di video ini saya nggak kasih lihat mainnya kayak gimana ya, tapi saya cuman kasih lihat untuk settingan grafis itu dia bisa di apa aja. Karena kalau buat nanti pengalaman main gamenya nanti videonya terlalu panjang. Di sini juga saya mau kasih lihat lagi untuk fisiknya ini bener-bener cakep sob. Benar-benar berkualitas walaupun ini polikarbonat ya, dan di sini benar-benar sesuai sama namanya diamond black. Keren, cakep banget sob. Walaupun berasa agak berat ya karena ini dia pakai layar juga, layarnya udah 90 Hz, layarnya lebar, baterainya juga lumayan gede walaupun nggak sampai goceng. Ini dapat 1000 lebih, 4200 atau 4300 tadi ya. Terus lagi juga kameranya banyak. Kamera depan 2, 48 megapiksel plus 8 megapiksel. Dan kamera belakangnya di sini ada 4, 64 megapiksel quad kamera. Jadi ya bisa dibilang ini HP benar-benar worth it ya. Kalau ngelihat spesifikasinya. Ya di harga 3 juta lebih dikit, 3.100.000 untuk penjualan perdana, segini tuh menarik banget. Tapi untuk penggunaan harian kayak gimana, apa aja kurangnya dan apa aja kelebihannya, tungguin aja video reviewnya di channel Bang Tekno yang sederhana ini. Makanya jangan lupa subscribe kalau kamu belum subscribe, dan jangan lupa kalau nonton video itu sering-sering cek deskripsi video. Di situ ada linknya untuk belinya, untuk harganya, kali aja dapat harga promo, dapat harga lebih hemat. Oke, gitu aja. Apa pendapat kamu mengenai Infinix Zero 8 ini? Jangan lupa komentar sob. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Banget ya. Akhirnya Zero Series datang lagi ke Indonesia. Keren.